Shalom saudara-saudara, damai sejahtera daripada Bapa yang melampaui akal pikiran manusia. Itu yang memelihara dan memerintah dalam hati dan pikiran saudara-saudara. Hari ini kita akan belajar kedalaman firman Tuhan pada Minggu tanggal 8 Agustus 2021 dalam kalender gerejawi Minggu 10 setelah Trinitatis dengan mengambil tema Lakukanlah kebenaran dan keadilan. Berikut khotbah kita diambil daripada kitab Yesaya pasal 22 ayat 1-9. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara. Beginilah firman Tuhan, pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini. Katakanlah dan dengarkanlah firman Tuhan ini, hai Raja Yehuda yang duduk di atas tahta Daud, engkau, pegawai-pegawaimu dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras, dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Sebab jika engkau sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku, demikian firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai keluarga Raja Yehuda. Engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak gunung Libanon. Namun pastilah aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami orang. Aku akan menetapkan pemusnah-pemusnah terhadap engkau, masing-masing dengan senjatanya. Mereka akan menebang pohon aras pilihanmu dan mencampakkannya ke dalam api. Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain, mengapakah Tuhan melakukan seperti itu kepada kota yang besar ini? Orang akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan Allah mereka dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Saudara-saudaraku, kitab Yeremia ini adalah satu kitab, dan perikop ini adalah satu perikop yang sangat-sangat relevan dalam konteks kehidupan Kristen masa kini. Mengapa saya katakan demikian? Poin pertama, saya yakin ketika perintah ini datang kepada Yeremia pasti sangat galau sekali. Yeremia pasti sangat dilematika sekali. Saudara, kalau memperingati atau mengingatkan atau menghardik orang yang di bawah kita, saya pikir kita tidak palah bergumul untuk kalau memperingati, menghardik kesalahan orang nomor satu di negeri itu, tunggu dulu. Coba bayangkan andai kata perintah Tuhan datang kepada kita, berkata, hei kamu, pergi peringatkan presiden dan menteri-menterinya. Jika kamu mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang memeras orang, merampas hak orang, jika kebijakan-kebijakanmu itu membunuh orang, maka aku akan memusnahkan kau dan kerajaan. Saudara, memperingatkan orang nomor satu. Bagaimana jika perintah itu datang kepada saudara? Saya pikir kita bisa tidak tidur 7 hari 7 malam untuk melakukan itu, karena kita tahu risikonya besar. Saya bisa membayangkan bagaimana dilematikanya ini Yeremia. Tapi yang bisa saya jempol adalah Yeremia mengambil keputusan yang tepat. Dia tetap melakukan itu. Dia tetap pergi, sekalipun yang harus dia pasingot adalah seorang raja. Yang dalam konteks kita raja itu adalah presiden. Kalau kita implikasikan dan kita refleksikan di dalam kehidupan sehari-hari, dalam setiap komunitas pasti ada orang-orang hebatnya. Saya lihat ada fenomena di dalam kehidupan gereja. Kalau sama rakyat jelata atau jemaat-jemaat yang susah, itu para pelayan terkadang omongannya mau keras-keras. Bayar ini, kalau nggak aku bayar, pindah aku dari gereja ini. Kalau untuk menyatakan aturan gereja sama orang-orang susah, wah ketatnya luar biasa.
tiba berhadapan dengan orang-orang kaya yang punya uang. Tenanglah amang, inang, semua bisa kita kompromikan kok. Pembengkokan demi pembengkokan terjadi. Saya juga pernah dengar cerita orang bahwa terkadang di gereja yang ditakuti bukan lagi Tuhan, tetapi orang kaya yang ada di situ. Saya pernah dengar cerita kesaksian orang bagaimana seorang pendeta berkhotbah. Lalu di situ ada orang kaya, dan ketika orang kaya itu tunjukkan jamnya, maka pendeta segera menghentikan khotbahnya. Yang anehnya dan yang paling mirisnya, ketika sebuah sinode besar akan terjadi, dalam sinode ini akan ada pemilihan jabatan gerejawi. Ada beberapa orang yang berkeinginan untuk menyandang jabatan gerejawi itu, tapi dia tidak datang bertanya sama Tuhan, Tuhan, apakah saya layak? Tuhan, tolong izinkan saya. Tidak. Justru dia bertanya sama orang kaya yang di situ, apakah saya layak? Goalnya hanya satu, agar dimodali. Tuhan mau kita berhenti dari karakter itu. Justru Tuhan mau katakan, jika engkau ingin mengingatkan kesalahan orang, maka yang pertama kali harus kau lakukan adalah ingatkan kesalahan orang yang merasa hebat dan yang paling hebat dalam kelompok itu. Sebuah dilematika, bukan? Jika kita ingin menjadi Yeremia dalam kehidupan konteks kita sekarang, jika saudara ingin menjadi Yeremia di tengah-tengah gerejamu, jika saudara ingin menjadi Yeremia di tengah-tengah lingkunganmu, menjadi Yeremia di tengah-tengah wekmu, sektormu, lingkunganmu, maka yang pertama sekali yang harus saudara tegur kesalahannya adalah orang yang merasa hebat di sana, orang yang merasa kaya di sana. Mereka orang yang pertama aku tegur. Maka Roh Allah akan bekerja kepada saudara-saudara. Yeremia datang dan dia pergi ke Yehuda. Dia tahu risiko yang akan dihadapi. Tapi Yeremia juga punya hitung-hitungan. Dia tahu risiko yang akan dihadapi, dia juga tahu kekuatan apa yang ada di belakangnya. The Almighty, the God Almighty, kekuatan Tuhan. Sekarang persoalan kemanakah hatimu berpihak dan kemanakah pikiranmu berpijak. Kemanakah perhitunganmu berpihak dan kemanakah perhitunganmu berpijak. Saya tahu risiko ketika saya mengingatkan orang kaya di gereja saya. Saya tahu risiko yang akan saya hadapi ketika saya mengingatkan orang yang berkuasa di lingkungan saya. Tapi saya juga punya perhitungan sendiri. Saya juga berhitung tentang kekuatan yang ada di belakang saya kalau saya melakukan perintah itu. Kekuatan Dia yang bisa menanam dan yang mencabut. Kekuatan Dia yang bisa memberi dan yang mengambil. Siapa Dia? The God Almighty, Tuhan yang Maha Kuasa. Mari berhitung sendiri. Dalam melakukan tugas, kita memang harus berhitung. Tapi sering sekali orang sesat ketika dalam melakukan tugas, dia berhitung dalam perhitungan dunia dan mengabaikan begitu saja perhitungan surga. Yeremia adalah orang yang mengabaikan perhitungan dunia dan memenangkan perhitungan surgawi. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan saya? Renungkan sendiri dalam hatimu. Yeremia bilang begini sama Raja Yehuda dan menteri-menterinya, pegawai-pegawai istana, istilah kita sekarang dalam NKRI demokrasi ini, pegawai-pegawai itu dianggap adalah menteri, pembantu-pembantu raja, karena menteri adalah pembantu-pembantu presiden. Kalau kamu melakukan kejahatan, beginilah firman Tuhan kata Yeremia. Kalau kau melakukan ketidakadilan, kebijakanmu membuat orang lain susah, kebijakanmu membunuh orang, maka firman Tuhan berkata, maka istanamu dan kekuasaanmu ini akan menjadi reruntuhan.
Tapi jika engkau mendengarkan firman Tuhan yang datang ini, engkau memelihara keadilan, engkau memelihara perdamaian, engkau memelihara kebenaran, engkau memelihara keutuhan ciptaan firman Tuhan, maka Allah akan memelihara kekuasaanmu. Maka Allah akan mengokohkan tanahmu, tahtahmu. Dan orang akan melihat engkau bermula dan berakhir tetap sebagai orang yang terhormat. Apa poinnya yang bisa kita ambil? Poinnya adalah begini. Ternyata nama baik hidupmu, kesejahteraan hidupmu, harkat dan martabat hidupmu ditentukan apakah engkau mendengarkan firman Tuhan atau menolak firman Tuhan. Setinggi apapun sekarang kekuatanmu, setinggi apapun sekarang jabatanmu, setinggi apapun sekarang kondisi ekonomimu, jika dalam puncak itu engkau memperlakukan firman Tuhan dengan tidak senonoh dan engkau mengabaikan firman Tuhan, dalam hitungan detik Tuhan akan menjungkir balikkan semuanya itu. Tuhan akan menjungkir balikkan jabatanmu, Tuhan akan menjungkir balikkan ekonomimu, Tuhan akan menjungkir balikkan nama baikmu, Tuhan akan menjungkir balikkan kesehatanmu. Hari ini engkau sehat, suaramu menggelegar seperti petir. Ketika dalam kondisi sehat itu engkau menolak firman Tuhan, dalam hitungan detik darah akan keluar dari mulutmu, akan keluar dari hidungmu, dan tiba-tiba kau kesesak bernafas. Dalam hitungan detik kau akan mati. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kebalikannya, entah kau saat ini engkau belum sampai pada puncak kehidupanmu, entah saat ini engkau belum sampai pada pemulihan hidupmu, atau engkau sudah sampai sekalipun pada puncak itu, ketika dalam situasi itu engkau mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, yaitu melakukan keadilan, kebenaran, dan keutuhan ciptaan, Allah akan memelihara kehidupanmu. Allah akan semakin memegang kau, membawa agar kau sampai ke puncak. Ketika kau duduk di puncak, Allah akan mempertahankanmu, dan kau akan berakhir sebagai orang yang terhormat, dikenang sebagai seorang bangsawan, negarawan, sebagai seorang cendekiawan, sebagai seorang yang terhormat. So, poinnya adalah naik turunnya harga dirimu ditentukan apakah engkau tunduk atau tidak pada firman Tuhan. Poinnya adalah naik turunnya kesejahteraan hidupmu ditentukan adalah naik turunnya ketaatanmu pada firman Tuhan. So, poinnya adalah naik turunnya kesehatanmu ditentukan adalah naik turunnya ketaatanmu pada firman Tuhan. Jika ketaatanmu naik melakukan firman Tuhan, maka naiklah kesehatanmu, naiklah jabatanmu, dan naiklah kehidupan ekonomi dan kesejahteraanmu. Sebaliknya, jika engkau turun untuk taat kepada firman Tuhan, turunlah kesehatanmu, turunlah kondisi ekonomi dan kesejahteraanmu, dan turunlah jabatan dan kekuasaan. Jangan sembarangan sepele terhadap firman Tuhan. Dalam ayat yang ke-9, ayat 8 dan 9 maksud saya, Tuhan menentukan ending bagi setiap orang yang mengabaikan kebenaran firman-Nya. Tuhan menentukan ending bagi setiap orang yang menyepelekan dan tidak taat kepada firman-Nya. Apa endingnya itu? Ayat 8 dan 9 berkata seperti ini. Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain, mengapa Tuhan melakukan seperti itu kepada kota yang besar ini? Orang akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan Allah mereka dan telah sujud menyembah kepada Allah yang lain dan beribadah kepadanya. Ada kata pepatah, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Ending orang yang tidak taat pada firman Tuhan adalah menjadi buah bibir. Dia sudah mati, tapi
tapi namanya masih tetap jelek. Dia sudah tidak ada di dunia ini, tapi namanya tetap diperbincangkan sebagai orang yang jelek. Ketaatanmu kepada firman Tuhan menentukan apakah engkau akan dikenang sebagai bajingan atau engkau akan dikenang sebagai seorang pahlawan. So, siapa sih yang mati dan dikenang dan diceritakan sebagai seorang bajingan? Tidak ada. Saya lihat ada banyak orang bekerja keras, mengumpulkan harta. Dan saya lihat pada orang yang meninggal, maka keturunannya, pinoparnya buat pesta besar-besar. Tujuannya apa? Tujuannya satu, agar keluarganya itu dikenang, diperbincangkan sebagai seorang pahlawan. Masalahnya ritual gak akan bisa membuat orang untuk dikenang sebagai pahlawan. Kalau yang mati itu memang bajingan, mau dipotong pun 100 kerbau, mau dibuat pun pesta 7 hari 7 malam, dia tetap akan diperbincangkan orang sebagai bajingan. Karena daging kerbau tidak akan bisa merubah fakta apa-apa. Ritual dan uang yang disawir-sawirkan tidak akan bisa merubah apa-apa dalam pikiran orang tentang karakternya. Makanan, minuman, uang tidak akan bisa merubah karakter yang jahat dalam benak orang. Tetapi ketika engkau taat kepada firman Tuhan, ketika kita taat pada perintah Tuhan, saat kita hidup akan dikenal sebagai seorang pahlawan, dan saat kita mati pun akan dikenal sebagai pahlawan. Anak-anak cucu kita akan mendengar cerita kita sebagai pahlawan, dan itu akan sangat membangun mereka untuk menjadi juga seorang pahlawan. Coba bayangkan jika engkau mati sebagai orang pahlawan, sebagai seorang yang dikenal sebagai orang yang taat kepada firman Tuhan. Lalu orang lain bicara, opungmu dulu adalah seorang pemberita Injil yang gagah. Opungmu dulu adalah orang yang taat kepada Tuhan. Jiwa, cucu, dan anak-anakmu itu akan bangkit. Ia akan meneladani engkau. Engkau sudah mati, tapi namamu memberkati mereka, memotivasi mereka, menggerakkan mereka, memobilisasi mereka agar menjadi seperti engkau. Tapi coba bayangkan, ketika engkau masih hidup dikenal sebagai bajingan yang tidak peduli dengan firman Tuhan, lalu engkau mati sebagai bajingan yang tidak pernah taat pada firman Tuhan. Lalu orang berkata kepada anak-anak, kayak mana lah? Wajarlah, bapaknya pun dulu bajingan. Atau opung cucumu mendengar perkataan orang berkata, maklumlah, opungnya pun dulu bajingan. Kau sudah mati, tapi namamu masih mengutuki anakmu dan cucumu dan keturunanmu. Mengerikan. So, saudara bekerja keras banting tulang untuk apa? Agar nama baikmu tidak terlukai, bukan? Saudara menyekolahkan tinggi-tinggi anakmu dan engkau sekolah tinggi-tinggi, banting tulang, cari pangkat tinggi-tinggi supaya apa? Agar harkat dan martabatmu sebagai manusia tidak terhina, bukan? Masalahnya bukan itu mempertahankan harkat dan martabat menurut firman Tuhan. Bukan sekolahmu, bukan pangkatmu, bukan hartamu, agar namamu itu dikenal sebagai orang benar, bukan. Tapi ketaatanmu kepada firman Tuhan. Karena jabatan berakhir, jabatan periodik, tidak ada jabatan yang kekal. Harta periodik, tidak ada orang yang seumur hidupnya atau kaya kekal. Mungkin kau kaya selama kau hidup di dunia, setelah kau mati apa kau masih kaya? No. Tapi ketaatan firman Tuhan, ketaatan kita kepada firman Tuhan, dari generasi ke generasi lain, ke generasi lain, namamu akan terus diceritakan karena ketaatanmu kepada firman Tuhan. Jadi sesuai dengan tema, lakukanlah kebenaran dan keadilan.
Saudara-saudaraku, poin dari semua perikop ini, muara dari semua firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab adalah kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Dan salah satu wujud yang kelihatan dari kasih itu adalah keadilan dan kebenaran. Jika engkau ingin menegur orang dalam kesalahannya karena dia menentang keadilan dan kebenaran, jangan mulai dari bawah. Tuhan tidak suka itu. Mulai dari atas. Karena logika sederhananya adalah ketika yang di atas berubah, maka yang di bawah akan ikut berubah. Kalau yang di bawah berubah, di atas belum tentu berubah. Jangan keras-keras suaramu sama orang miskin, sama janda. Jangan keras-keras suaramu sama orang pengangguran, anak yatim. Tapi sama pejabat, sama yang punya pangkat, kau anggu-anggu kayak ayam peokon, kayak ayam sioto. Tuhan benci seperti itu. Tuhan benci seperti itu. Ayo kita lakukan keadilan dan kebenaran sesuai dengan tuntutan firman Tuhan. Kita mulai dari atas. Jangan takut resiko. Asal itu perintah Tuhan. Lakukan perhitungan sorga. Jangan takut dengan resiko. Jangan bermimpi usahamu berhasil. Jangan bermimpi engkau akan sukses. Dan jangan bermimpi engkau akan bahagia kalau hidupmu tidak taat kepada firman Tuhan. Karena ketaatanmu kepada firman Tuhan yang menentukan kebahagiaanmu hari ini dan kebahagiaanmu setelah mati. Tuhan Yesus memberkati.